Oke, selamat bergabung semuanya. Selamat bergabung di acara Kamase Alumni Talk Series kedua yang akan membahas tentang biodiesel dan standarisasi di Indonesia. Perkenalkan, saya Arafadin Grahaputra dari Teknik Nuklir 2018 selaku moderator yang akan memandu acara pada sore hari ini. Sebelumnya, akan saya sampaikan terlebih dahulu beberapa tata tertib dalam acara ini. Tata tertib pelaksanaan Kamase Alumni Talk Series adalah sebagai berikut. Yang pertama, acara ini terdiri dari sesi pemaparan materi oleh pembicara dan sesi tanya jawab. Kedua, peserta wajib mengaktifkan mode mute dan tidak diperkenankan melakukan mode share screen selama pemaparan materi berlangsung, kecuali bila pemateri atau moderator memperbolehkan. Ketiga, peserta tidak menyela atau memotong presentasi dari pembicara. Keempat, ini adalah peraturan untuk sesi bertanya. Peserta yang memiliki pertanyaan bisa langsung menyampaikan melalui fitur chat di Zoom selama pembicara menyampaikan materi. Kemudian pertanyaan akan direkap oleh moderator dan disampaikan pada sesi tanya jawab untuk kemudian dijawab oleh pembicara. Kelima, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung dapat mengaktifkan mic pada sesi tanya jawab setelah dipersilahkan oleh moderator. Dengan catatan waktunya masih tersedia setelah pembicara menjawab pertanyaan dari sesi chat. Keenam, bagi peserta yang mengikuti acara ini dari awal hingga akhir, berhak mendapatkan sertifikat yang akan dikirimkan melalui email yang diinput pada waktu registrasi. Dan terakhir, syarat untuk mendapatkan sertifikat adalah mengikuti sesi foto bersama pada akhir acara. Jadi pada akhir acara nanti jangan dulu live Zoom, nanti ada sesi foto. Demikian tata tertib acaranya. Acara Kamase Alumni Talk Series merupakan sebuah wadah sharing antara kakak-kakak alumni Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada kepada para mahasiswa, khususnya mahasiswa DTNTF, sebagai gambaran kepada mahasiswa terhadap dunia kerja, terutama mengenai keahlian-keahlian dan pengalaman di dunia kerja yang telah dimiliki oleh kakak-kakak alumni sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian acara ini dapat terselenggara dengan adanya kerjasama antara Kamase atau komunitas mahasiswa sentra energi, yaitu badan otonom yang ada di DTNTF yang concern di bidang energi. Dengan energi atau energi bersih Indonesia, yaitu organisasi yang dapat dikatakan lanjutan dari alumni Kamase. Energi sendiri didirikan sejak tahun 2012. Nah, acara ini akan diselenggarakan secara rutin setiap minggu. Seperti pada minggu sebelumnya, acara ini diisi oleh Mas Gama yang membahas tentang dunia perminyakan. Hingga beberapa minggu ke depan akan dilanjutkan dengan narasumber-narasumber yang merupakan alumni DTNTF dari berbagai bidang dan latar belakang yang berbeda-beda. Narasumber pada acara Kamase Alumni Talk Series yang kedua hari ini adalah Mas Hermawan Febriansah ST atau akrab dipanggil Mas Kimi. Beliau merupakan mahasiswa DTNTF angkatan 2008. Saat ini beliau bekerja sebagai peneliti pada Pusat Riset dan Pengembangan SDM Badan Standarisasi Nasional dari tahun 2015 sampai sekarang. Beberapa pengalaman atau prestasi beliau antara lain, beliau memiliki pengalaman penelitian yaitu pengembangan SNI biodiesel B30, mendukung percepatan kebijakan penerapan B30 pada tahun 2019, kemudian pengembangan standar charging station mobil listrik tahun 2008, dan beliau juga memiliki beberapa publikasi artikel ilmiah seperti optimasi desain kompor cangkang kelapa sawit di jurnal Teknofisika, kemudian standarisasi industri nasional kapal di Indonesia di jurnal standarisasi. Selain itu, beliau juga berpengalaman dalam menjadi pemakalah beberapa seminar ilmiah dan beberapa kali merumuskan kebijakan publik atau rekayasa sosial. Nah, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita mulai untuk sesi pemaparan materi oleh Mas Kimi, serta membagikan pengalaman-pengalamannya. Kepada Mas Kimi, dipersilahkan.
Halo, halo, sudah dengar suara saya? Sudah terdengar, Mas. Oke, baik. Baik, sudah jelas ya suaranya. Oke, baik. Terima kasih, Mas, teman-teman Kamase dari Kecamatan. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, tadi sudah dibuka ya oleh Mas Araf terkait dengan webinar kita kali ini. Jadi buat Bapak Ibu yang belum tahu tentang saya, jadi saya adalah alumni dari Teknik Fisika UGM, Departemen Teknik Nuklir Teknik Fisika UGM. Nah, di departemen kami di UGM itu ada semacam wadah komunitas untuk pemerhati energi atau namanya Kamase, komunitas mahasiswa tentang energi. Kemudian bagi teman-teman yang sudah alumni dari komunitas ini membentuk satu wadah lagi yang namanya energi atau energi bersih Indonesia. Halo, tes, sudah jelas suaranya? Halo. Halo, Mas Kimi. Sudah jelas suaranya? Suaranya kayak putus-putus, Mas. Mungkin bisa diulang mungkin, Mas. Oke. Tes, sudah jelas? Masih belum, Mas. Internetnya kurang bagus ya? Bagus. Sudah. Oke. Halo, sudah jelas? Halo. Halo? Halo, sudah jelas belum? Masih belum jelas? Masih putus-putus, Mas. Suaranya kedengeran, Mas, tapi agak lemot gitu, Mas. Itu ada saran coba dimatiin dulu, Mas, videonya. Coba matikan. Videonya coba matikan. Ya. Oke. Sudah jelas? Halo? Halo, halo. Ya. Jelas ya, sudah lumayan ya. Iya, Mas. Oke, baik. Maaf ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, rekan-rekan semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi seperti yang sudah dikenalkan oleh Mas Araf bahwa kami di sini alumni dari Teknik Fisika UGM. Jadi kita dari alumni itu ada namanya komunitas mahasiswa tentang energi, yaitu mahasiswa yang punya minat atau perhatian terhadap energi. Nah, teman-teman ini yang sudah alumni membentuk satu wadah lagi namanya energi atau energi bersih Indonesia. Nah, ini adalah webinar kami yang kedua. Jadi sebelumnya pada dengan Pak Gama, yang sekarang ini yang kedua adalah terkait dengan biodiesel. Jadi ini mungkin memang audiensnya terbuka ya, ini nggak cuma mahasiswa. Jadi nanti saya juga akan bantu untuk menjelaskan secara umum. Nanti saya juga akan menjelaskan untuk poin-poin untuk mahasiswa juga. Nah, jadi judul webinar ini adalah biodiesel dan standar di Indonesia. Jadi di sini saya ingin menyampaikan dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah biodieselnya sendiri dan standarnya. Yang kedua adalah aspek memang bagaimana standar itu dirumuskan. Nanti akan saya sampaikan. Nah, ini seperti quote yang saya bikin adalah semua ilmu pengetahuan itu mendukung terhadap nilai suatu produk atau inovasi kita. Tapi tanpa adanya pengakuan itu atau tidak adanya standar itu tidak akan ada pengakuan. Gitu. Jadi mengapa kita suatu inovasi itu penting untuk distandarkan karena agar kita dapat memanfaatkannya untuk semua orang dan diakui. Nah, ini sekilas next.
Nah, ini sekilas tentang saya. Sudah, next. Nah, jadi ini tadi posternya ya, next. Nah, jadi saya saat ini bekerja sebagai peneliti di Badan Seleksi Nasional. Saya juga sebagai anggota Yayasan Persib Indonesia atau NFI. Kami juga, meskipun kami sudah bekerja di tempat masing-masing, kami tetap punya wadah yaitu di NFI. Dan kami waktu tahun kemarin kami juga bekerjasama untuk mengikuti pelatihan atau beasiswa dari Kemenristek gitu ya, melalui program beasiswa riset pro. Itu waktu itu kita di NFB kita belajar terkait dengan solar pumping system. Tapi di sini saya juga akan fokus terkait dengan beasiswa. Nanti Bapak Ibu teman-teman kalau ingin mencari tahu saya bisa searching di Google, bisa di Google Scholar atau di Sinta atau di ResearchGate. Lanjut. Next. Oke, suaranya masih sudah jelas? Sebelumnya. Oke. Nah, halo, sudah jelas? Halo, sudah jelas? Jelas, Mas. Oke. Jadi kalau kita melihat energi baru terbarukan, pasti akan kita melihat dengan rencana umum energi nasional yang ada di negara kita. Yaitu sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 22 tahun 2017 bahwa di tahun 2025 itu 23% energi yang di Indonesia adalah berasal dari energi baru terbarukan. Nah, salah satunya yang akan kita bahas sore ini adalah biofuel. Yang salah satunya adalah biodiesel, karena biofuel juga terdiri dari bermacam-macam. Ada biofuel, ada biodiesel, ada bioetanol, ada bioaftur, dan mungkin nanti ada juga akan ada produk lagi namanya green diesel. Nah, kita di sini akan membahas terkait dengan biofuel. Nah, ini akan targetnya di tahun 2025 itu targetnya adalah kapasitasnya mencapai 13,8 juta kiloliter. Lanjut. Ya, jadi kenapa biodiesel ini menjadi satu bagian penting di negara kita ini, dan seperti kita ketahui beberapa tahun ini pemerintah banyak mengkampanyekan penggunaan biodiesel, dan sekarang tahun ini kita mulai Januari ini kita sudah menggunakan 30% campuran biodiesel untuk mesin diesel kita. Tujuannya buat apa sih? Nah, tujuannya adalah untuk memenuhi target 23% tadi, bahwa energi baru terbarukan di tahun 2005 harus tercapai target 23%. Bahkan Presiden sempat mewacanakan nanti akan meningkatkan biodiesel ini sampai 40%, meskipun peraturannya masih belum dikeluarkan. Nah, selain untuk mendukung tadi, kita juga untuk mengurangi impor. Jadi selama ini itu kebutuhan solar kita itu 30 juta, hampir kurang lebih 30 juta kiloliter setiap tahun, dan setengahnya itu adalah impor. Nah, dengan kita menggunakan biodiesel, kita dapat mengurangi impor, yang artinya akan meningkatkan devisa negara kita. Lanjut. Nah, ini kira-kira perkembangan ya. Jadi sebenarnya biodiesel ini sudah kita gunakan kurang lebih sudah 14 tahun ke belakang. Cuma mungkin kita nggak terlalu terasa karena dulu masih kecil, penggunaannya masih kecil, dan mungkin hanya beberapa lokasi saja. Nah, terjadi peningkatan ini signifikan terjadi pada tahun 2018. Mengapa demikian? Karena waktu itu Presiden itu mengeluarkan keputusan Perpres waktu itu di tanggal 1 September 2018 itu semua sektor menggunakan bahan bakar minyak solar itu harus menggunakan mencampur dengan biodiesel sebesar 20% waktu itu, masih 20%. Akhirnya jadi peningkatan yang signifikan. Kita lihat data dari 2017, waktu itu masih produksi dari 3,4 juta kiloliter. Namun 2018 terjadi peningkatan hampir 2 kali lipat, mencapai 6,1 juta kiloliter. Dan tahun 2019 kemarin, ini mungkin angkanya masih 6 juta karena ini update masih September ya. Kemarin perkiraan itu di angka 9 juta kiloliter. Lanjut.
kalau lihat kapasitas, sebenarnya sudah banyak pabrik biodiesel yang ada di Indonesia, dari Sumatera sampai di Sulawesi. Yang paling banyak saat ini adalah di Indonesia bagian barat. Nah, ini mungkin akan jadi tantangan tersendiri. Namun untuk kita melihat kapasitas, kita sudah cukup besar untuk kapasitas biodiesel kita. Sampai tahun 2019 kemarin itu kita punya pabrik biodiesel itu mampu produksi sampai 12 juta kiloliter untuk setiap tahunnya. Lanjut. Nah, lalu apa sih sebenarnya tadi kita ngomong biodiesel, lalu apa sih sebenarnya biodiesel? Nah, ini mungkin buat khususnya mahasiswa ya mungkin ingin lebih mengetahui apa itu biodiesel. Jadi biodiesel itu adalah senyawa metil ester dari hasil proses esterifikasi atau transesterifikasi dari minyak nabati maupun lemak hewani. Nah, ini mungkin bisa dibedakan kenapa ada esterifikasi dan transesterifikasi, karena ini akan tergantung dengan bahan baku yang kita gunakan. Karena ada bahan baku yang asam lemak bebasnya, atau mungkin bahasa umumnya kalau di lapas itu FFA ya, itu misalnya lebih dari 5% itu biasanya menggunakan prosesnya itu di transesterifikasi. Tapi jika di bawah 5% itu bisa langsung esterifikasi. Nah, kemudian saat ini yang digunakan masih berasal dari edible oil. Apa sih edible oil? Itu edible oil adalah bahan yang biasanya bisa juga buat produk makan, biasanya bisa buat pangan dan hal yang lain. Tapi saat ini kita masih fokus ke edible oil ya. Kalau di Indonesia kelapa sawit, kalau di luar negeri kita bisa temukan dari biji bunga matahari, biji kedelai. Lanjut. Nah, bagaimana sih proses produksi biodiesel? Nah, tadi saya bilang ya, ada proses esterifikasi dan atau esterifikasi. Nah, ini sebenarnya prosesnya itu kalau secara singkatnya simpel, yaitu dari tadi asam lemak tadi dikatalis dengan katalisator, itu akan menjadi hasilnya ada dua hasil produknya, yaitu pertama adalah yang kita ingin hasilkan yaitu biodiesel atau ester ya, ester asam lemak. Yang kedua adalah byproduct-nya yaitu gliserol. Lanjut. Nah, ini mungkin nanti buat Bapak Ibu dan khususnya mahasiswa ya, mungkin ini akan jadi gambaran bahwa sebenarnya proses produksi biodiesel itu ada semacam kayak kilang ya, kilang tapi untuk bahan bakar minyak lemak nabati ya. Ini ada reaktor, kemudian ada separator itu memisahkan ya produk biodiesel dan yang produk byproduct-nya. Nah, nanti dikeringkan sampai menjadi spesifikasi yang diinginkan biodiesel untuk memenuhi produk di Indonesia. Lanjut. Nah, sebenarnya apa sih biodiesel ini? Kenapa sempat banyak pemberitaan di media bahwa kenapa setelah menggunakan biodiesel itu campuran ya, setelah bercampur dengan biodiesel itu kok mesin kita kalau kita ngegas itu rasanya kayak berbet lah bahasanya kalau orang Jawa bilang, kayak ada yang ganjel gitu. Nah, mungkin ini terjadi untuk mesin-mesin lama karena sifatnya biodiesel itu kalau yang paling digunakan adalah solvent. Jadi dia tuh mungkin ada kerak di tangki bahan bakar atau di injeksi bahan bakar itu ada kerak. Nah, itu akan mengganggu filter di dalam proses pembakaran. Nah, inilah yang akan ini yang harus kita pelajari ya sifatnya. Tapi untuk mesin-mesin baru itu tidak masalah. Kemarin saya coba itu di tahun 2019 pemerintah dikoordinasi oleh Kementerian SDM waktu itu melakukan uji road test, yaitu menggunakan bahan bakar yang akan kita gunakan ini biodieselnya digunakan pada mesin diesel untuk beberapa jenis kendaraan dengan berbagai kondisi ya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah sifat biodiesel yang juga ini mempengaruhi kualitas ya. Itu adalah hidroskopis. Biodiesel itu mudah sekali mengikat air, baik dari udara maupun dari cairan yang ada di wadahnya. Jadi sangat haram ya, saya bahasa bilangnya sangat haram biodiesel itu terbuka ketika kita simpan itu
terbuka, harus terrapat, bahkan kita juga sedang kaji perlu adanya semacam blanket ya. Kalau sekarang itu pada kita menggunakan namanya nitrogen blanket agar mengurangi interaksi antara biodiesel dengan udara. Namun kita akan pelajari lebih jauh lagi karena ini terkait dengan kita juga kaji terkait dengan faktor keselamatan dan keamanan serta lingkungan. Nah, kemudian yang ketiga adalah tadi dipengaruhi suhu lingkungan. Nah, ini juga yang akan nanti membedakan standar biodiesel di Indonesia dengan di luar negeri, karena di Indonesia itu tropis, sedangkan di luar negeri itu adalah dingin, di tropis itu rata-rata lebih dingin. Dan di Indonesia juga ada beberapa tempat mungkin yang pernah kecualian seperti di Puncak Jaya ya, di Freeport ya, itu yang dingin itu ada pengecualian karena masih dikaji bagaimana akan bisa digunakan di suhu yang ekstrim. Juga biodiesel punya karakteristik dia dapat terjadi pembentukan deposit jika terlalu lama disimpan. Lanjut. Ya, ini sebenarnya beberapa regulasi mungkin sebagai informasi saja bahwa ada undang-undang, ada peraturan pemerintah sebagai pelaksana, kemudian ada peraturan presiden sebagai bagaimana terkait dengan insentif, bagaimana nilai target ke depan, kemudian terkait spesifikasi. Nah ini mungkin sebagai informasi Bapak Ibu bahwa khusus untuk bahan bakar yang dari Indonesia ini terkait dengan standar ini kita modelnya kerjasama. Jadi dalam penentuan spesifikasi ini ada standar yang ditentukan melalui kajian itu nanti keluarnya SMP, tapi nanti ada pembahasan yang mungkin perlu agar standar ini harus digunakan. Nah, itu memerlukan regulasi. Nah, ini yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal EPTKI Kementerian SDM. Nah, terkait dengan insentif tadi yang melakukan adalah peraturan Menteri Keuangan. Lanjut. Nah, ini peluang ya. Sebenarnya kalau melihat peraturan Menteri SDM nomor 12 tahun 2015, itu kita lihat sampai 2025 itu semua produk ya, semua sektor itu menggunakan B30, termasuk PLN yang masih menggunakan minyak. Ini juga lagi dikaji ya. Ada beberapa kemarin kajian bahwa di PLN ini ada yang masih bermasalah, tapi yang kita kaji apakah itu terkait dengan poros bahan bakar atau memang kompatibilitasnya di turbinnya atau apa. Nah, ini akan kita lihat nanti. Tapi untuk sektor lain, untuk transportasi, industri, komersial itu semua sudah wajib menggunakan pencampur biodiesel sejak tahun 2016 sampai 2025 sesuai peraturan Menteri SDM nomor 12 tahun 2015. Lanjut. Ya, ini progresnya ya. Jadi sebenarnya sudah berjalan ya dari 2008 sampai tahun ini 2020. Nah, ini tahun Januari 1 Januari 2020 ini kita sudah di mobil kita yang sudah menggunakan mesin diesel itu sudah menggunakan campuran biodiesel B30 atau 30% biodiesel. Lanjut. Nah, ini sebagai informasi bahwa sebenarnya ini tadi yang saya jelaskan tadi di grafik mengapa ada peningkatan signifikan di tahun 2018 karena ada peraturan ini. Jadi sebelum 1 September 2018 itu masih ada yang menjual minyak solar tidak dicampur dengan biodiesel. Namun setelah 1 September 2018 itu semua yang ada di pasaran kita temui di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU itu semua sudah dicampur dengan minyak solar dicampur dengan biodiesel. Gitu. Jadi kemudian dulunya itu deponya itu banyak untuk mencampur biodiesel, tapi sekarang sudah semakin dipersempit, dari dipermudah agar hanya beberapa titik aja yang untuk menyerahkan biodiesel untuk dicampur dengan solar. Lanjut. Selanjutnya. Nah, jadi sebenarnya kemarin sebelum ini, nah, ya sebelumnya
Oke, nah ini. Jadi sebenarnya sebelum kita mengimplementasikan itu sebenarnya ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yaitu kita kemarin melakukan revisi standar, proses revisi untuk standar untuk kualitasnya. Kemudian dari saya bilang proses yang di jalan. Kemudian bagaimana produsen pabrik-pabrik biodiesel tadi menyesuaikan kualitas dan kuantitas yang kita butuhkan. Kemudian bagaimana sistem transportasi handlingnya, penyimpanannya, karena semakin besar volume biodiesel itu akan meningkatkan di resiko kualitas yang harus kita jaga itu harus bagaimana untuk meningkatkan kualitas untuk menyimpannya. Kemudian bagaimana infrastruktur titik serahnya tadi yang jelaskan tadi, bagaimana disimplifikasi ya titik serahnya. Kemudian sosialisasi agar masyarakat ini tahu kenapa ada perubahan itu di mobilnya atau ada merasakan sesuatu, ini perlu kita sosialisasikan. Gitu. Lanjut. Ya, jadi kita satukan persepsi ya. Jadi B30 adalah campuran 30% biodiesel atau kita sebut ada biodiesel itu B100 dengan 70% minyak solar atau kita definisikan B0. Nah, ini bahasa baku ya kalau kita di dunia pemasaran minyak ini, minyak bakar di Indonesia. Jadi kita definisikan B itu adalah untuk jumlah campurannya. Lanjut. Nah, karena tadi dicampur, maka kita harus pastikan bahwa sebelum dicampur itu semua sudah standar, baik dari B100-nya maupun dari minyak solarnya atau B0. Lanjut. Ya, bagaimana nyampurnya? Nah, ini yang ada sekarang di Indonesia saat ini ya. Itu mayoritas masih menggunakan sistem in-tank blending atau dicampur langsung dituang ke dalam tangki atau di kapal atau moda transportasi lain. Jadi ini tanpa ada proses mekanis atau mekanis lain ya dengan alat lain, tapi hanya dituangkan saja langsung ke tangki. Nah, ini diharapkan dengan proses transportasi perjalanan dari depo ke SPBU dengan getaran jalan itu sudah tercampur dengan sendirinya. Tapi memang ini tuh beberapa masukan dari penyedia ya penerima ini ada yang tidak ditemukan, ada yang tidak ditemukan. Tapi memang yang lebih bagus yang kedua ini. Lanjut. Sebenarnya yang kedua ini juga sebenarnya sudah banyak juga yang sudah menggunakan depo-depo di Pertamina khususnya ya, khususnya Pertamina yaitu inline blending. Jadi ini dengan pompa ya, jadi didorong dengan ada kilometer, ada ukuran, misalnya 30% biodiesel, 70% solar, dengan tekanan ada 20 di tangki, ini ada proses pencampuran, ini ada proses mekanis ini nanti di dalam tangki. Lanjut. Nah, yang kita ketahui saat ini mungkin Bapak Ibu ya yang sering datang ke pom bensin ya, itu sebenarnya ada dua jenis sebenarnya. Meskipun yang dijual saya terangkan untuk Pertamina ya, itu ada biosolar, ada Dexlite dan Pertamina Dex. Nah, sebenarnya yang dijual untuk biosolar itu adalah minyak solar standar 48, tapi itu sebenarnya bukan 48 juga. Setelah kita uji itu sebenarnya bisa lebih tinggi, bahkan ada yang sampai angka setannya 50. Apa fungsi angka setana ini? Ini akan sebenarnya sebagian besar angka setana itu menunjukkan di mesin kita itu kompresnya lebih bagus. Jadi makin besar setananya, biasanya kalau kendaraan-kendaraan baru seperti mobil-mobil baru ya sudah menggunakan, biasanya dia menggunakan yang setana 51. Biasanya itu Pertamina Dex biasanya mereka menggunakan. Lanjut. Nah, ini spesifikasi. Jadi semua sudah diatur dari bensin, minyak solar, biodiesel maupun bioetanol. Selanjutnya. Ya, misalnya aja. Lanjut. Nah, sebenarnya ini yang mungkin saya sebagai pengetahuan saja, mungkin saya tidak jelaskan secara detail per parameter. Jadi saat ini tuh untuk minyak solar yang masuk ke tangki mobil kita atau di mesin kita atau di industri atau di kapal
Itu seperti ini. Jadi ada 19 parameter. Dan ini sebenarnya sudah mengalami banyak peningkatan, khususnya untuk kandungan air. Saat ini untuk kandungan air itu yang ada di dalam bahan bakar kita itu kurang lebih sekitar 425 ppm. Dulunya tuh kandungan airnya itu 500 ppm. Ini ditingkatkan karena apa? Karena ini kebutuhan. Jadi kebutuhan akan peningkatan teknologi kemudian untuk mengurangi resiko di dalam proses pembakaran di dalam mesin. Itu kandungan air itu makin rendah makin bagus sebenarnya. Jadi tapi ini kita akan lihat kenapa kita angkanya masih di 425 karena kita juga melihat bagaimana kemampuan produsen kita memproduksi kualitas biodiesel. Jadi dalam standarisasi kita juga akan melihat dua sisi ya, dari bagaimana kemampuan produsen kita di Indonesia, tapi bagaimana juga kebutuhan konsumen kita harus temukan. Nah ini ditemukannya di 425. Kemudian dan kita verifikasi, kita validasi di laboratorium di yang diakreditasi. Selanjutnya. Nah, ini untuk angka setanah 51 lebih bagus lagi. Nah, ini angka kadar airnya lebih rendah lagi. Nah, ini biasanya yang dicari oleh kendaraan-kendaraan yang lebih bagus, yang dia mudah sensitif dengan kandungan air yang tinggi. Nah, ini biasanya dia menggunakan angka setanah yang lebih tinggi bahan bakarnya di masa karena dia menggunakan kadarnya lebih rendah. Lanjut. Nah, ini perkembangan, maaf ya, agak kecil ya, tampilannya kecil. Jadi ini sebenarnya kita sudah mengalami 4 kali revisi. Kalau kita lihat perkembangan standar biodiesel pertama kali ada itu tahun 2006. Waktu itu hanya ada 18 parameter waktu itu. Hari ini kita sudah ada 25 parameter. Nah, itu kita lihat ya, dari SNI tahun 2006 sampai SNI 2015. Sebenarnya tahun SNI 2015 itu sudah kita proses revisi. Nah, ini karena keputusan ini yang masih belum, jadi prinsip standar itu adalah konsensus ya, tidak hanya prinsip dari hasil riset, masukan konsumen maupun produsen, tapi juga menyatukan nih akan konsensus ini diterima semua, itu baru bisa keluar SNI-nya. Dan nanti perlu dijejak pendapat. Nah, ini tapi untuk karena kebutuhan dan mendesak, akhirnya dikeluarkanlah kebijakan dulu dari kementerian untuk mengeluarkan spesifikasi berdasarkan keputusan dirjen. Tapi untuk proses SNI-nya tetap berjalan karena ini menyangkut dengan standar mutu ya di Indonesia, harus ada referensi dari SNI-nya standarnya. Lanjut. Selanjutnya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya perbandingan kualitas biodiesel ya yang ada di Indonesia, sebenarnya di luar itu yang paling umum itu ada standar dari Eropa atau IN ya, IN 14214 terbitan tahun 2019 dengan standar dari Amerika ASTM D6751 tahun 2019 juga. Ini secara spesifikasi kita akan lihat beberapa parameter. Sebenarnya ada beberapa parameter yang perlu kita perhatikan. Kenapa berbeda ya parameter kualitas di Indonesia dengan di luar? Itu pertama, yang paling mempengaruhi adalah bahan baku. Karena di Indonesia itu mayoritas itu menggunakan semua menggunakan dari palm oil. Sedangkan di luar negeri seperti di Eropa, ASTM atau negara lain yang mengacu dengan standar IN dan ASTM itu berbeda spesifikasinya. Namun kalau kita lihat dari angka di parameternya, misal ya untuk angka kestabilan oksidasi di poin parameter 18 itu kita lebih tinggi dan angkanya sama dengan di standar Malaysia atau MS 2008 tahun 2014 karena mereka di Malaysia juga menggunakan dari kelapa sawit bakunya. Nah ini salah satunya yang membedakan adalah bahan baku. Kemudian yang kedua adalah regulasi terkait dengan mesin ya, mesin. Jadi mesin untuk ramah lingkungan ini juga mempengaruhi juga. Kalau di luar itu sudah Euro 4, Euro 5, kita mungkin masih di Euro 2 ya. Kita masih di Euro 2 karena kandungan sulfur di minyak solar sebelum dicampur dengan biodiesel itu masih
tinggi. Lanjut. Nah, jadi bagaimana kualitas tadi dikembangkan, bagaimana standar di Indonesia dikembangkan, itu sebenarnya sudah melalui 5 tahapan ini, kemudian divalidasi melalui 2 tahapan. Yang pertama adalah jelas kita akan lihat dari hasil riset dari para peneliti maupun dari laboratorium. Kemudian yang kedua adalah dari kebutuhan konsumen, karena ini adalah yang pertama ya, kita tujuan adalah untuk melindungi konsumen. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan produsen, bagaimana agar produksi kita itu terproduksi dengan kualitas yang kita inginkan, tapi jangan sampai produsen itu tidak mampu memproduksi. Jadi juga kita perhatikan ini terkait dengan kelangsungan produk di Indonesia. Kemudian bagaimana bahan bakunya? Apakah bahan bakunya tersedia terus-menerus? Kemudian yang kelima, apakah dari standar itu bisa diuji? Ini juga kita harus tahu laboratoriumnya. Apakah laboratoriumnya tersedia? Jika laboratoriumnya tersedia, apakah alatnya memiliki yang untuk menguji parameter tadi? Kemudian apakah alatnya tadi mampu menguji dengan metodenya yang sesuai? Nah, setelah kita 5 ini sudah memenuhi, baru beranjak ke 2 tadi, yaitu adalah uji di jalan atau tes, kemudian uji coba spesifikasi. Yang ini artinya tuh uji coba spesifikasi itu berarti sudah ada di pasaran, tapi kita uji selama beberapa waktu. Tapi kalau road test itu belum ada di pasaran, hanya dikondisikan hanya oleh pengujinya saja. Tapi kalau uji coba spesifikasi atau trial, ini masyarakat sudah menggunakan bahan bakarnya. Nah, akhirnya sampai hari ini ya, update saat ini, hari ini kami kerjasama koordinasi dengan Direktorat Jenderal Migas Kementerian SDM dan Direktorat Jenderal IPTK Kementerian SDM. Ini 26 Juni ini akan ditutup ya terkait dengan keputusan spesifikasi B30 setelah uji coba ini. Jadi sebenarnya standar biodiesel untuk B30 ini apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dari konsumen dan produsennya, produksinya apakah kualitasnya sudah sesuai, tidak off spec atau di luar spesifikasi, apakah ada keluhan dari konsumen atau tidak. Itu adalah nanti di keputusan nanti yang sudah akan ditutup pada 26 Juni besok. Lanjut. Selanjutnya. Nah ini apa aja yang dilakukan dalam uji coba. Nah ini ada variasi, jadi ada beberapa kendaraan ya yang menggunakan bahan bakar solar, baik dari otomotif, lokomotif, kereta api, kapal, alat pertanian, alat berat. Ini semua kita variasi ya, kita variasi ada beberapa merek, kemudian ada jarak tertentu, kemudian ada rutenya, kondisi jalannya, ini juga akan dicoba. Nanti hasilnya adalah rekomendasi teknis terkait dengan standarisasi. Lanjut. Selanjutnya, ya, yang ini coba tadi kemudian sebelumnya semuanya, maaf. Mohon maaf Mas, waktunya sisa 5 menit lagi. Oke, baik. Lanjut. Ya, jadi waktu uji coba kemarin itu kita bisa juga mendapatkan gambaran sebenarnya tuh jenis proses biodiesel itu seperti apa sih? Mungkin ini saya sharing ke Bapak Ibu dan rekan-rekan semua mahasiswa juga bahwa sebenarnya tuh dari antara sumber pabrik biodiesel dengan tempat pencapaian itu tidak satu lokasi, jadi beda lokasi, yaitu perlu transportasi. Jadi dari pabrik biodiesel dikirim ke depo dengan transportasi tertentu, bisa kapal atau truk. Nah itu ada waktu, ada berbagai kondisi di jalan, kemudian masuk ke depo DPBM atau terminal bahan bakar minyak Pertamina. Nah ini dicampur di situ, kemudian diuji apakah sesuai. Nah kemudian baru dikirim ke retail atau ke end user, ke konsumen. Nah ini sekarang lebih kayak ginilah prosesnya untuk biodiesel di Indonesia. Lanjut. Selanjutnya. Ya, inilah tadi yang saya jelaskan karena kondisi lingkungannya dan ada kondisi teknis tertentu, maka ada beberapa industri pengguna biodiesel yang masih perlu dikaji untuk menggunakan
campuran sehingga mereka masih menggunakan minyak solar atau biodiesel. Jadi kesimpulannya seperti ini. Jadi Indonesia sudah menggunakan biodiesel sejak tahun 2006 dan Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menggunakan campuran sampai 30% atau B30. Nah, dalam mendukung perkembangan teknologi, regulasi, kebutuhan konsumen, biodiesel sudah mengalami 4 kali revisi. Kemudian dalam pengembangannya selalu ada 2 hal ini. Minimal adalah uji road test. Jadi sebelum ada spesifikasi baru akan melakukan uji road test untuk biodiesel yang digunakan. Nah, ini mungkin sekilas saja. Ini sekilas terkait dengan biodiesel. Mungkin saya akan terangkan sedikit saja sekilas terkait dengan standarisasi. Lanjut. Nah, ini mungkin bagaimana fungsi standar ya. Jadi standar itu kalau lampu merah, kuning, hijau, kalau nggak ada lampu ini, bagaimana orang itu berkomunikasi kalau nggak ada standar. Lanjut. Selanjutnya. Nah, ini standar dari Indonesia, ada piring, keramik, ini. Kemudian ini statik SNI, nanti Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa bisa mengakses ini secara gratis di akses sni dan bsn.go.id. Ibu juga bisa melihat produk yang beredar itu benar atau enggak. Itu di bankbni.bsn.go.id. Apakah itu benar-benar sudah sertifikasi? Lanjut. Nah, ini tampilannya. Lanjut. Selanjutnya. Nah, ini BSN itu adalah member ya. Jadi kalau ISO 2001 apa, tapi kalau sudah di Indonesia pasti jadi SNI. SNI ISO sekian, SNI IEC sekian. Karena kita member ISO, member IC, Codex. Lanjut. Nah, ini lambang ya, logonya. Lanjut, logo standar. Nah, ini dokumen standar ya, contoh dokumen standar. Lanjut, satu lagi. Nanti buat Bapak Ibu pengetahuan bahwa di dalam standar itu tampilannya seperti dokumen ya, dokumen teknis kayak gini. Lanjut. Selanjutnya. Nah, ini biasanya yang paling utama dia itu adalah bagian ini, karena di bagian tadi itu terlihat parameter apa aja dan bagaimana mengujinya. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu rekan-rekan semua, nanti mungkin bisa lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Kimi atas pemaparan materinya yang sangat menarik dan lengkap. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya rekap. Pertama, ada pertanyaan dari Mas Muhammad Ridwan Alif. Pertanyaannya, apakah SNI FAME untuk biodiesel sudah diperbaharui? Mengingat campuran saat ini sudah menjadi B30. Kemudian, bagaimana pengaruh waktu penyimpanan biodiesel secara lama, seperti penggunaan pada genset? Karena dengar-dengar BPPT hanya merekomendasikan penyimpanan hingga 21 hari. Monggo, Mas. Oke, baik. Terima kasih, Mas Moderator, Mas Ahraf ya. Terkait dengan SNI biodiesel, tadi sebenarnya sudah saya jelaskan ya. Jadi SNI-nya tetap direvisi, ada proses revisi, meskipun dalam karena sudah Januari ini harus terlaksana ya B30, maka saat ini menggunakan keputusan Dirjen BTKE untuk spesifikasi yang ada di Indonesia. Jadi SNI masih 7182 tahun 2016, tapi untuk B30 ini mengacu pada keputusan Dirjen BTKE terkait dengan standar mutu biodiesel. Nah, di situ juga ada tiga spesifikasi tadi yang saya sampaikan terkait dengan biodieselnya sendiri. Kemudian standar setelah dicampur atau B30 itu 2 jenis, yaitu untuk tipe minyak solarnya, sumber solarnya ya, tipe cetana 48 sama yang nilai cetananya 51 tadi. Nah, jadi ada 3 spesifikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM tadi. Kemudian kedua pertanyaannya. Mohon maaf Mas, ini pertanyaan keduanya tadi saya salah baca, seharusnya ini Mas pertanyaan kedua. Melanjutkan pertanyaan pertama tadi, sedangkan untuk kualitas CPO-nya bagaimana? Apakah sama yang digunakan dengan bahan baku untuk makanan? Gitu Mas. Oke, baik.
Nah, baik, terima kasih. Tadi sebelumnya ya storage tadi ya, penyimpanan ya, terkait dengan isu di genset. Jadi sebenarnya kalau secara standar ya, kalau kita si penyalur ini bisa menjaga kualitasnya dari pabrik biodiesel sampai ke konsumen, itu sebenarnya tuh bisa sampai 3 bulan sebenarnya. Kualitas biodiesel itu tidak berubah kalau standarnya terjaga ya, untuk penyimpanan, pengirimannya tuh sesuai dengan standar. Tapi kalau tidak menyimpannya dengan baik, itu memang bisa jadi bahkan nggak nunggu 21 hari, bisa jadi 1 minggu saja udah rusak. Biasanya yang berkurang kualitasnya itu biasanya adalah kadar airnya meningkat, kemudian tingkat keasamannya meningkat, kemudian jadi endapan deposit. Nah itu biasanya itu. Nah itu dan sebenarnya ada juga kajian bahwa sebaiknya memang kemarin sempat ya, waktu itu kita bahas bersama instansi yang pemangku kepentingan ini, bahwa sebaiknya itu sebenarnya biodiesel itu lebih baik dicampur dari awal, karena kalau dari awal itu lebih stabil daripada di tempat pabrik biodiesel dan tempat pencampuran itu pisah. Gitu. Sebenarnya seperti itu, tapi kondisi sekarang belum bisa, maka kita menjaga bagaimana transportasinya itu baik dan penyimpanannya. Itu. Terima kasih. Oh, oke. Berarti pertanyaan dari Mas Muhammad Ridwan Arif itu sebenarnya sudah mencakup juga pertanyaan dari Mas Ahmad Burhanuddin. Apakah ada tanggapan Mas Muhammad Ridwan Arif dan Mas Ahmad Burhanuddin? Oke, sepertinya tidak ada. Lanjut. Oke, sudah cukup. Untuk pertanyaan selanjutnya, Mas, ini dari Mbak Puji RN. Pertanyaannya, bagaimana penyediaan metanol untuk biodiesel? Maksud saya, penyediaan metanol untuk biodiesel itu dari mana ya? Apakah mereka memproduksi metanol sendiri atau bagaimana? Begitu, Mas. Oke, baik. Terkait dengan metanol, ini memang sempat jadi perbincangan sejak masih B20 waktu itu. Jadi sebenarnya metanol di Indonesia itu sebagian besar masih impor. Jadi kita tuh untuk metanol itu impor, ini yang masih jadi tantangan juga kita. Jadi karena kebutuhannya ternyata tinggi dan produsen di Indonesia masih belum banyak. Yang saya ketahui waktu itu adalah ada di Kalimantan itu punyanya KPC ya, kalau nggak salah. Itu ada di Kalimantan Timur kalau nggak salah, atau Kalimantan Selatan. Itu ada satu produsen yang bisa memproduksi metanol. Tapi sebagian besar memang masih impor untuk metanolnya. Nah, terus kemudian tadi ada yang terlewat ya, terkait dengan emisi tadi ada yang nanya tadi saya lihat di chat. Kemudian emisi, kemudian yang kedua adalah kualitas CPO. Nah, sebenarnya kalau terkait emisi jauh lebih bagus. Karena kenapa? Tadi saya sampaikan tadi di parameter tadi, memang saya nggak detail ya satu persatu ya. Untuk sulfur itu memang jauh lebih rendah biodiesel dibandingkan dengan minyak solar itu sendiri yang murni ya, yang dari minyak bumi. Jadi kalau sulfurnya dari minyak solar murni itu bisa sampai di atas 500, ada yang 2000, 2500. Nah, itu kalau di biodiesel itu cenderung bisa jauh lebih rendah, di bawah 20 gitu. Kalau lebih rendah tadi ada spesifikasinya ya, sudah saya sampaikan. Jadi kalau untuk tingkat kebersihan jelas lebih bersih biodiesel dengan menggunakan biodiesel. Dan sebenarnya tadi kerak-kerak tadi yang terbawa tadi sebenarnya itu sifat membersihkan ya sebenarnya. Jadi mesin kita tuh kayak diolini terus. Kalau bahasa saya tuh diolinin terus. Jadi kondisi kerak-kerak di tangki bahan bakar itu akan bersih. Tidak ada kerak-kerak yang menempel kalau kita menggunakan biodiesel. Ada hasil lagi ya? Udah itu aja ya? Oh, ini Mas, ada tambahan lagi. Nah, kan apakah ada dampak negatif dari penggunaan biodiesel dalam jangka waktu lama untuk mesin-mesin yang sudah terbiasa menggunakan solar, Mas? Bagaimana? Oke. Ya. Untuk
untuk kendaraan-kendaraan lama. Jadi waktu uji road test lalu, jadi untuk kendaraan-kendaraan yang sebenarnya yang lama ini sebenarnya sudah menggunakan seharusnya sudah menggunakan B20 yang sebelumnya B20 atau B10 atau B yang sebelumnya. Cuma mungkin ada beberapa keluhan kenapa biasanya jadi masalah adalah filter. Kenapa filter bahan bakarnya jadi sering ganti. Nah itu tadi. Jadi makin ke sini, makin tinggi tingkat biodieselnya campurannya, kan sekarang udah 30% ya. Itu maka akan lebih sifat karakter biodiesel lebih kental di dalam bahan bakar kita. Lebih kuat, lebih dominan, makin dominan sifatnya. Akhirnya kerak itu terbawa. Nah, mungkin akan terlihat sebenarnya adalah usia terakhir sih sebenarnya. Pengaruhnya dari filter. Mungkin sebelumnya bisa 20.000 kilometer, mungkin akan kurang berapa ratus atau berapa ribu kilometer gitu. Jadi sebenarnya yang bermasalah jadi filter saja sih waktu awal-awal. Tapi nanti kalau sudah berjalan secara stabil ya, sudah konsisten menggunakan biodiesel itu karakter itu akan semakin stabil. Jadi filternya penggantiannya mulai rutin lagi gitu. Itu aja sih. Oke Mas, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Kamase 2017, Mas Giovanni Farel. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kualitas biodiesel yang dihasilkan menggunakan proses hidrogenasi katalitik atau biasa disebut sebagai green diesel? Apakah benar green diesel memiliki karakteristik yang sangat mirip dengan petrodiesel dan memiliki angka setana yang tinggi? Ya, bagaimana, Mas? Ya, terima kasih pertanyaannya ya dari Mas Farel ya. Ya. Ini yang tadi sempat saya bilang ya, nanti ada namanya green diesel. Jadi green diesel ini masih saat ini masih prototype ya, masih dikasih. Sebenarnya ada kerjasama antara Pertamina dengan perusahaan minyak Italia kalau nggak salah Eni ya, namanya Eni itu. Jadi mencoba membuat langsung dikilang. Jadi memproses biodiesel langsung dikilang. Jadi bahasanya sudah bukan biodiesel memang. Sebenarnya itu bahasanya adalah green diesel tadi. Karena pemecahan proses tadi reaksinya itu langsung dikilang. Nah, terkait dengan kualitas, memang kalau diharapkan dari yang sudah diproduksi di luar ya, teknologi yang ada di luar, memang sifatnya nanti akan makin mirip dengan petroleum diesel atau yang minyak bumi ini. Karena memang kita paradigma seperti itu. Kenapa kualitas biodiesel dari tahun ke tahun, kemudian semakin meningkatnya jumlah pencapaian biodiesel, kualitasnya makin ditingkatkan. Karena paradigmanya kita adalah bagaimana sifat biodiesel itu mirip dengan hidrokarbonnya petroleum diesel. Jadi bagaimana ya pokoknya mesin itu didesain untuk minyak bumi. Ya bagaimana kita bikin biodiesel itu bisa kayak minyak bumi. Nah itulah target kita sebenarnya. Gitu. Tapi kita akan bertahap prosesnya. Nah, sekarang yang sedang kita buat adalah green diesel dengan standarnya. Nah, ini yang belum keluar adalah standarnya juga belum keluar. Karena masih kajian ya, masih dikaji di kilang Pertamina yang bersama dengan Eni. Gitu. Terima kasih. Oke. Sepertinya pertanyaan sudah terjawab. Apakah ada tanggapan? Bisa melalui kolom chat atau lewat mic. Oke, sepertinya tidak ada. Karena waktu sudah hampir menunjukkan pukul 17.00 dan semua pertanyaan sudah terjawab. Mungkin acara pada hari ini dapat kita cukupkan. Namun sebelum kita menyukupkan acara, kita mulai sesi foto seperti yang dikatakan di awal. Mungkin peserta dapat menyalakan kameranya. Untuk masuki sesi foto.
Mohon maaf ya Bapak Ibu, nah tadi videonya nggak kelihatan saya ya. Tadi koneksinya kurang bagus kayaknya, sepertinya dari handphone saya. Eh, Sekali lagi, mungkin peserta sudah dapat menyalakan videonya agar kita masuki sesi foto. Dan ini kepada peserta untuk jika yang ingin mengakses materi dapat melalui link yang ada di kolom komentar di chat group. Mungkin karena sesi fotonya juga tidak dapat dilakukan, saya tutup acara pada hari ini. Terima kasih banyak untuk Mas Kimi yang telah meluangkan waktunya dan berkenan untuk membagikan pengalaman-pengalamannya kepada kita semua. Banyak sekali insight dan pandangan yang dapat kita dapatkan dari pemaparan materi dari Mas Kimi. Terima kasih juga kepada kakak-kakak alumni yang telah bergabung, kepada peserta, teman-teman mahasiswa, dan semua yang telah mengikuti acara Kamase Alumni Talk Series hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat dan menambah gambaran mengenai dunia kerja dan menambah inspirasi atau semangat dalam menjalani studi di DTMTF. Dan untuk acara hari ini saya akhiri, dan sebagai reminder, minggu depan acara akan diisi oleh Mas Eri, Selasa tanggal 30 Juni 2020. Dan untuk keterangan lebih lanjut mengenai acara Kamase Alumni Talk Series minggu depan, teman-teman dapat mengunjungi akun IG Kamase @ugmkamase atau dengan memfollow-nya untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai acara-acara yang akan terlaksana selanjutnya. Sampai jumpa di acara Kamase Alumni Talk Series minggu depan, dan salam semuanya. Terima kasih Mas Kimi. Ya, terima kasih Mas Araf. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman semua, rekan-rekan, Bapak Ibu semua. Selamat menjalankan aktivitas. Terima kasih.